pada saat kamu ngelihat Aurel pertama kali dengan Azriel, aku tuh kalau kayak gitu tuh selalu flashback ke masa kecil aku gitu. Wah, orang-orang kalau gitu. Pada saat kehilangan figur ayah, apa yang dirasakan waktu lalu? Waktu aku kecil tuh aku suka misalnya ngeliat orang bisa dipaku ayahnya. Berarti pada saat merasa figur itu hilang, begitu ngelihat si kakak sama si ade ini, itu langsung tumbuh tuh perasaan itu ya? Bukan tumbuh perasaan itu, tapi lebih kayak Empati. iya, kayak Empati. ini anak Iya. ini baik banget dua-duanya gitu. Yang satu waktu itu baik banget, yang dia murung banget. Apa rasanya pada saat ngelihat ayah seperti itu? Apa rasanya? Aku bangga sama dia, maksudnya kayak dalam kesibukannya dan saat dia juga mungkin lagi jatuh cinta sama aku, tapi dia masih kayak mikirin anaknya, itu susah loh. Misalkan kita lupa diri kan gitu. Bangga itu bangganya karena apa? Bangganya karena dia ingat anaknya. Ingat. Kan Mbak dia saat itu lagi suka banget sama aku ya, terus kita lagi sibuk duet nelfonin lagu, terus kita lagi cek sound, terus dia sempet kayak ambil handphonenya buat nelfon anaknya gitu. Nah, pada saat ingat Mas Anang yang ingat anak itu, kamu di dalam pikiranmu tadi selain bangga apa lagi? Bangga, terharu, terus kayak ke flashback sih. Oh, bapakku juga sebenarnya dulu nggak bisa jauh dari aku, bisa kali ya untuk telepon nanyain kabar atau apa. Itu kan makin sayang sama gitu. Jadi respect, jadi simpati, dari lama-lama jadi suka. Respect, simpati, baru suka. Nah itu berarti kekosongan yang dicari ya? Ya. Oke, berarti kalau gitu menyukai Mas Anang itu karena tadi ya ingat anak. Berarti kamu mengisi memori yang harus terisi di kecil itu, flashback. Tadi kan ngomong flashback. Iya. Kalau seandainya ayahku juga bisa seperti itu. Iya. Nah itu yang kamu butuhkan. Sebenarnya mungkin secara nggak langsung ya kayak gitu, tapi saat itu nggak berpikir gitu sih Mbak. Saat itu nggak berpikir kayak oh jadi Mas Anang nih harus, enggak. Tapi mungkin kayak Mbak bilang kayak ada flashback itu yang membuat aku kayak ngerasa jadi suka sama dia kan. Tapi tadi ada yang waktu kita podcast aku udah sempat senang dengan kata-kata Mbak ya. Kalau kita kawin karena jatuh cinta itu belum tentu bagus. Nah aku tuh kawin sama dia bukan saat aku cinta-cintanya. Aku tuh baru jatuh cinta sama dia setelah menikah. Oh, betul. Jadi aku tuh hanya suka, respect, simpati, kasihan itu jadi satu. Terus saat itu juga ada orang yang suka sama aku yang bukan muda, yang secara segala sesuatunya mungkin lebih finansial, lebih bagus, tapi kok aku nggak merasakan apa-apa gitu. Nah oke, pada saat kamu kasihan itu, kamu memberikan rasa kasihan itu, kamu dapat apa? Pada saat kamu memberi, Rasa kasihan aku membuat dia jadi tambah suka sama aku. Oke, terus kamu dapat apa pada saat kasihan itu keluar nih? Terus mereka itu mereka jadi membutuhkan aku. That's point. Ya. Berarti kamu merasa dibutuhkan. Nah aku tuh orangnya aneh, senang kalau merasa dibutuhkan. Kenapa? Senang direcokin. Kenapa kamu merasa senang pada saat dibutuhkan? Gak tahu. Apakah dulu awalnya kamu sempat merasa tidak dibutuhkan? Nah aku nggak ngerti deh itu. Mungkin ya. Mungkin aku tapi nggak ngerti. Tapi aku tuh senang kalau dicariin, dibutuhin, direpotin, disusahin. Karena dulu itu sempat tidak merasa diabai. Ada perasaan merasa diabai nggak lalu? Mungkin bukan diabaikan, tapi lebih karena ya sibuk ya. Jadi kalau paham pasti nggak bakal diabaikan, mungkin gitu ya. Kalau ngerti karena kesibukan tadi ya. Nah berarti tadi ya dibutuhkan keisi apa yang dirasakan di waktu lalu, kemudian bisa memberi kepada si anak-anak ini. Ini adalah poin-poin kenapa kamu menjadikan satu kesatuan untuk memutuskan berada di posisi ini karena mengisi kekosongan yang lalu. Ya mungkin. Nah setelah benar-benar masuk pada saat nggak suka-sukanya, gitu kan, baru dengan menjadi satu. Setelah menikah baru muncul namanya cinta. Setelah punya anak. Enggak. Setelah? Ya awal setelah setahun pernikahan lah baru kayak jatuh cinta gitu. Karena udah berkumpul semua. Iya. Kamu dapat fulfill love di situ dari anak-anak dan dari Mas
pasangan. Iya. Itu poin itu. Ya, udah saya dapat ngambil kesimpulan yang ini pembahasannya sangat psikologis. Jadi aku dijebak Jadi itu poinnya. Thank you. Aku akhirnya bisa tergambarkan. Jadi gambaran ya guys ya. Jadi dari kesimpulan ini yang terjadi, kenapa seorang Ashanti menikah dengan Mas Anang? Karena fulfill love-nya keisi. Empty space di waktu lalu yang kurang itu keisi di sini dengan yang namanya dibutuhkan. Dengan merasa ada. Pada saat merasa ada, maka muncul cinta. Iya ya, maksudnya mungkin aku dulu kayak merasa, berarti mungkin karena aku merasa aku gak dibutuhkan, jadi sekarang aku mau dibutuhkan seneng gitu ya. Bisa juga sih. Itu sampai tua nih. Itu sampai tua Ya, nih. karena masalahnya gak tipe yang ngatur semua. iya, gak tipe yang romantis yang bikin aku kesel-kesel enggak. Apa juga enggak. Justru kalau misalnya romantis kamu dikasih segala macam, kamu nggak suka kan? Iya, aneh kali ya. Sama saya. Kenapa kau? Kenapa? Karena kamu perempuan mandiri. Guys, perhatiin ya. Perempuan mandiri dia nggak membutuhkan laki-laki kaya. Perempuan mandiri dia membutuhkan partner yang menerima dia. Tapi perempuan cengeng dia butuh laki-laki yang kaya yang udah training semuanya. Dia tinggal masuk. Kamu enggak. Kamu nge-build dari awal. Iya banget. Nah itu dia. Kamu ngebangun. Nah makanya kamu perempuan mandiri nih. Kalau misalnya harta aku nggak bisa. Tapi ini loh fulfill love loh yang dicari. Iya. Jadi bukannya sekedar oke, A, B, C, tapi udah paham nih keisi nih. Karena kalau sama di mindset aku dulu, aku pernah pacaran sama orang yang kayak gitu. Aku merasa sih nikah aku gak dibutuhin. Kayak dia bisa beli semua, dia bisa ngapain aja. Terus ya udah, aku cuma jadi kayak perempuan di rumah yang bisa disuruh-suruh, yang dia nggak tahu dia mau ngapain terserah gitu loh. Tapi di saat aku mau pasangan tuh aku kayak dibutuhkan bertiga, direpotin yang satu ini, yang satu ini, yang satu itu gitu. Sekarang pada saat kakak pergi, iya, kakak masih juga suka ini kok, suka. tapi sampai kayak stok yang lain. Iya, ada anak-anak yang lain. Iya, makanya itu kamu pilih itu, kamu pada saat ngerekrut tanpa sadar kamu mencari mereka ya. Dan aku selalu mencari, bukan yang kata gue bilang, selalu mencari yang kalau maaf ya kalau orang kan misalnya sukanya asistennya yang mbak atau gimana gitu. Aku selalu mencari bukan yang buat aku suruh-suruh, mencari buat temenin aku, buat bisa diajak ngobrol, paham nggak mbak? Kan ada orang yang asistennya jalanin aja gitu ya, tapi cuma buat disuruh dia apa. Kalau aku nyari yang bisa diajak ngobrol, yang seru, yang nyambung. Tapi kamu hampir lakuin rata-rata tuh asisten kamu punya latar belakang masalah keluarga. Nah itu aku gak pernah milih gitu. Karena saat aku bertanya, aku setiap tanya karena kayak kamu masalah keluarga ya. Kenapa tanpa sadar kenapa? Jadi gini loh guys. Aneh sih. Jadi gini, kalau kita pahamin kita manusia ini adalah energi. Jadi kalau kita terurai ini kita adalah sel. Begitu sel itu terurai kita adalah energi, gitu kan. Nah energi kita dikendalikan oleh namanya kalbu atau jantung yang membuat kita itu berdetak. Nah jantung ini kan berdetak akan mengeluarkan seluas 2,5 meter. Jadi dia akan menarik hal yang sama. Latar belakang kamu akan terrefleksikan keluar. Makanya akan narik orang yang sama. Terus Cara nggak langsung. Ini kan karena kita membawa jantung, membawa pikiran, kemanapun kita pergi, energi kan narik. Karena kepala kita ke bawah, sama jantung kita ke bawah kan. Itu akan narik yang sama terus. Jadi kemanapun pergi, kamu akan narik anak-anak yang membutuhkan ibu. That's it. Garis bawahin dia. Kemanapun Ashanti pergi akan dicari sama anak-anak yang butuh ibu. Hubungi kemarin. banyak banget gitu kayak orang-orang bilang, ya ada yang netizen yang julid gitu. Ya Bunda udah gak inget sama Kak Loli lah, tuh asisten aja banyak banget, udah kayak anak-anaknya gitu. Banyak orang yang aneh-aneh gitu kan. Tapi secara gak langsung mungkin ya aku pasti kehilangan juga kakak gitu. So, tapi kehilangannya karena menikah gitu. Jadi kita pasti udah happy. Iya, iya. Tapi ya aku ya bener, mungkin aku dengan lingkunganku sekarang ya aku butuh anak-anak ini yang kayak jadi anak-anak karena kamu membutuhkan fulfill tadi, kamu perlu ngisi terus asupan energi kamu yang kamu cari adalah, ngerti gak sih yang dicari adalah gitu. haus. Anak-anak ini haus kasih sayang ibu, terus kamu tuh yang ngeberi. Karena kamu give, begitu kamu the more you give, the more you get. Maka aku bilang karena kamu energi sangat baik nih, jantung kamu baik, kamu baik, itu mengakibatkan kamu dijaga nih semuanya. Dijaga. Cerewet banget loh mbak. Ya tadi cerewetnya ibu as a mother. As a mother kamu bisa cerewet, kadang-kadang galak ya sebagai ibu cerewet. Nanya sama Azil galak sih aku nggak galak ya.
Nanyanya aja bicara mengenai makanan. Udah makan apa belum tadi kalimatnya itu? Kan mama di mana-mana gitu ngomongannya. Anak tuh udah makan, penuh kasih sayang nggak? Udah, that's it. Udah itu. Udah gitu kan. Makanya kalimat itu, nah si Azril begitu tanya makan sama kasih sayang, ubah semuanya. Mereka yang kosong sama si kakak. Oke guys, terima kasih. Kita udah makan, kita lanjutin nanti diskusinya yang kedua, part 2. Oke, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.